Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dan teman saya Arinda Ayu Putriani. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tasawuf Falsafi yang berjudul Kedudukan Manusia Spiritual dalam Wacana Sufistik Modern. Yang pertama adalah manusia spiritual. Memang pada dasarnya manusia adalah makhluk spiritual, seperti yang dikatakan oleh Mahmud Al-Akkad, yang mengakui bahwa manusia secara instinktif memang ingin bertuhan. Ibnu Arabi dan para sufi lainnya menawarkan sebuah konsep tentang manusia spiritual dengan menggunakan pendekatan hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Selama ini, tasawuf dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Maka, tasawuf membutuhkan sesuatu yang baru agar tasawuf ini tetap ada dan bertahan terhadap segala tantangan kehidupan modern ini. Strategi yang dikemukakan oleh Abdul Qadir yang pertama adalah adopsi dan adaptasi, yang mana tasawuf ini harus membuat gagasan baru atau ide-ide baru sebagai penyegaran internal dan menyesuaikan diri terhadap gagasan baru tersebut, akan tetapi harus tetap memperhatikan norma. Yang kedua adalah tasawuf harus terbuka akan kritis, sebab suatu ilmu itu akan berkembang jika ilmu itu terbuka atas kritik. Yang ketiga adalah tasawuf harus membangun sistem-sistem simbol baru agar bisa berhadapan dengan berbagai tantangan yang serba rumit ini. Maksud dari simbol-simbol ini adalah model-model pengungkapan untuk menunjukkan makna yang tersembunyi. Contohnya Ka'bah. Nah, Ka'bah ini merupakan simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Ada juga tasawuf. Nah, tasawuf tersendiri ini juga termasuk simbol, yang mana ia memiliki cara berpikir, gaya berpikir, gaya gerak, zikir-zikir. Tasawuf modern menekankan pada perilaku kaum muslimin yang proaktif dalam menggapai kebahagiaan dunia dengan berbagai langkah yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan fatwa dari Rasulullah SAW, yang di dalamnya tertanam nilai untuk tidak meninggalkan kemalasan dan kebodohan dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk tujuan yang bermanfaat. Nah, Hamka menekankan agar kaum muslimin menjalankan tugas-tugas keduniawiannya untuk pemenuhan spiritualnya. Menurutnya, ajaran yang diajarkan atau yang diemban oleh pelaku sufi itu yang sebenarnya bukan hanya memisahkan diri dari masyarakat seperti uzlah dan zuhud, melainkan seseorang sufi yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta membantu orang sakit dan miskin sekaligus membebaskan orang-orang yang tertindas. Seharusnya mereka justru mampu melakukan ta'awun atau memberi pertolongan kepada kaum muslim lainnya dan sesamanya untuk kemajuan masyarakat. Nah, itu tadi adalah beberapa praktek tasawuf di era modern yang menekankan pentingnya aktivisme intelektual dan aktivisme spiritual dalam bentuk-bentuk normatif maupun fenomena masyarakat yang lebih praktis. Jadi, wacana yang dibangun oleh tokoh-tokoh neo-sufisme tersebut sebagaimana yang ditawarkan oleh Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern ini menekankan perlunya adanya perlibatan diri seseorang dalam masyarakat secara lebih kuat dan dinamis daripada sufisme yang lama. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa menurut Abdul Qadir Yadi itu ada beberapa strategi yang bisa ditempuh dalam melakukan dialog dengan modernitas. Nah, lalu apa sih kedudukan manusia spiritual dalam wacana sufistik modern? Sebelum manusia hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Nilai-nilai spiritualitas dari ruh itulah yang mengangkat derajat kemanusiaan ke tingkat yang lebih tinggi.
Spiritualitas ini terkandung dalam ajaran Sufisme, di mana merupakan ekspresi yang paling tinggi dari kehidupan religius. Hal ini karena manusia melalui ritual sufistik dapat mengantarkan diri dalam relung jiwanya atau batinnya bersama realitas absolut, sumber dan tujuan hakiki kehidupan. Nah, pengalaman sufistik ini perlahan-lahan dapat menyingkap rahasia identitas kemanusiaannya, bahwa dirinya hanyalah sebuah identitas kecil dan lemah di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu tokoh sufi di era modern ini yang tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam atau spiritualisme Islam itu adalah Sayyid Hussein Nasr. Sekian presentasi dari kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.